Bismillah, Assalamualaikum. Fakta sejarah mendapat kesempatan dari tim cerita Ama untuk membacakan tulisannya. Ya, kali ini tim cerita Ama telah membahas satu kisah nyata di daerah yang daerahnya disensor ya, yang tidak bisa tim sebutkan karena privasi daerah itu sendiri. Satu kisah nyata yang cukup terkenal dan seringkali dijadikan acuan para emak-emak untuk nakutin anaknya, khususnya di daerah tersebut. Cerita ini semacam urban legend di daerah tersebut dan hampir saja ketahuan orang luar dari daerah itu. Ada satu narasumber kita yang asli kelahiran daerah itu mencoba membuka cerita ini untuk tim cerita Ama, dan fakta sejarah mendapatkan izin untuk membacakannya di sini. Kisahnya semacam dipaksa membisu. Kenapa bisa begitu? Mari kita cari tahu bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita harus berdoa bareng-bareng ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pocong Lupita. Kejadian ini awalnya bermula di tahun 1960. Dulu masih jauh dari kecanggihan teknologi. Bahkan untuk surat kabar pun masih jarang didapati, apalagi di kawasan pedesaan seperti di cerita kali ini. Cerita ini Mas Tito, yaitu narasumber kita, mendapatkan berita cerita lengkapnya dari sang nenek, yaitu Mbah Bukiah atau akrab disapa Mbah Yah. Mbah Yah sendiri memberitahukan kita jika sosok yang akan kita bahas ini adalah rekan teman sejawat beliau, di mana temannya beliau meninggal dengan cara tak lazim dan mengakibatkan nyawanya menjadi tidak tenang. Desa tempat tinggal Mbah Yah ketika sudah masuk jam 5 sore saja, lingkungannya akan nampak sunyi senyap. Lampu minyak sudah siap mereka nyalakan dan menutup pintu masing-masing. Sama sekali tidak ada yang berani lalu lalang. Semua orang di desa itu seperti enggan berpapasan dengan sosok pocong Lupita. Sosok ini tidak hanya menakut-nakuti orang, tapi juga tidak segan-segan merenggut nyawa orang tersebut. Kok bisa? Ya, semua dilakukannya atas dasar dendam. Kejadian itu berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1960 sampai 1978. Teror tersebut baru usai. Bayangkan, selama itu desa tersebut mencekamnya seperti apa? Dari tahun 60 sampai 78. Ditambah wilayah sekitar rumah warga, mesti di belakangnya selalu ada barongan. Buat yang belum tahu barongan itu apa? Barongan itu semacam ribuan pohon bambu yang bergerombol jadi satu, kurang lebih seperti itu. Kita bahas dulu sosok Lupitanya. Mbah Lupita pada zamannya terkenal seorang perempuan kebang desa. Hampir penjuru manapun mengakui kecantikan beliau. Banyak sekali para lelaki, entah itu dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, datang silih berganti untuk melamar beliau. Sayangnya tidak ada satupun lamarannya yang beliau terima. Anak gadis zaman dulu rata-rata bersekolah hanya di tamatan SD, dan di wilayah tersebut paling mentok kelas 3. Karena bagi masyarakat desa tersebut yang penting bisa baca nulis dan berhitung. Selebihnya, waktunya mereka habiskan untuk bergelut di dapur. Orang dulu pemikirannya masih berbeda dari kita, di mana dulu perempuan hanya mendapat tugas di dalam rumah, seperti memasak, mengasuh anak, dan mempercantik untuk suami. Rata-rata di desa Mbak Lupita sama sekali tidak ada yang bekerja sekalipun menjadi buruh tani. Perempuannya ya. Kembali ke cerita. Hal serupa juga dialami oleh Mbah Lupita. Beliau juga hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SD. Sebenarnya beliau ingin melanjutkan setidaknya sampai kelas 6 SD, tapi apalah daya karena keterbatasan biaya. Di desa itu juga ada banyak orang-orang yang hidup berkelimpangan harta di tahun itu, tapi mereka kalau berteman tidak ingin dengan anak-anak yang kelasnya menengah ke bawah. Tapi mereka tetap menyapa, bukan yang benar-benar humble gitu. Selama di sekolah Mbak Lupita ini memiliki satu teman baik, yaitu tak lain adalah Mbah Yah, neneknya Mas Tito. Sejak perkenalannya di sekolah, pertemanan mereka pun berlanjut sampai mereka berdua remaja. Mereka tinggal satu desa, hanya terpisah RT saja. Setiap pulang sekolah, Mbak Lupita selalu mengajak Mbah Yah bermain di kebun milik salah satu tetangga mereka. Biasanya mereka main-mainan anak-anak pada zaman itu. Sifat mereka berdua bertolak belakang. Jika Mbah Lupita tipe ekstrovert, kalau Mbah Yah tipe introvert. Untuk berkenalan dengan teman yang lain saja, Mbah Yah perlu bantuan Mbah Lupita. Jika Mbah Lupita suka keramaian,
Mbah Yah lebih memilih di rumah, entah itu menemani sang ibu masak ataupun petan. Opo yo bahasa Indonesiane petan? Coba bantu jelasin ya teman-teman ya di kolom komentar. Pertemanan mereka pun berlanjut ketika mereka berdua beranjak dewasa. Saat itu, usia mereka berdua sudah memasuki usia remaja, yaitu 18 tahun. Ceritanya, Mbah Yah ini naksir dengan seorang pria, katakanlah namanya Mbah Endi. Mbah Endi sendiri juga salah satu pemuda di kampung tersebut, tapi terkenal badung dan usil. Entah kenapa sosok Mbah Yah yang pendiam suka sekali dengan tipe laki-laki seperti itu. Setiap hari, Mbah Lupita akan menjodoh-jodohkan mereka berdua. Tapi karena seringnya Mbah Lupita dan Mbah Endi dekat, justru membuat Mbah Endi lebih menyukai sifat Mbah Lupita. Yang mana sifat mereka berdua sebenarnya bisa dibilang hampir mirip, cuma Mbah Lupita tidak nakal. Mbah Lupita yang tidak suka dengan Mbah Endi dan tahu kalau Mbah Endi suka sama beliau, secara perlahan-lahan Mbah Lupita mulai menjauhi Mbah Endi dan kerumunannya. Mbah Lupita hanya ingin menjaga pertemanannya dengan Mbah Yah. Toh Mbah Lupita memang tidak suka dengan Mbah Endi. Karena merasa dijauhi, Mbah Endi ini sadar dan mulai bertanya langsung ke Mbah Lupita alasan beliau menjauhinya. Bahkan Mbah Endi menawarkan diri untuk melamar Mbah Lupita. Mendengar itu kaget dan marahlah Mbah Lupita ke Mbah Endi. Hari demi hari Mbah Endi tidak kunjung melepaskan Mbah Lupita. Selalu saja hari-hari Mbah Endi akan datang ke rumah Mbah Lupita dengan basa-basi. Pernah sempat ketahuan Mbah Yah dan membuat pertemanan keduanya salah paham. Tapi beruntung Mbah Lupita bisa menjelaskan dengan baik dan perselisihan mereka tidak berlarut-larut. Saking kesalnya dengan sikap Mbah Endi yang tak kunjung berhenti mengganggunya, Mbah Lupita sampai berujar, "Kowe iki sopo kok wani-wanine nglamar aku? Nyideki aku karo nawari aku dadi bojomu? Apa kowe ra ngrogo jitokmu? Derajatmu kuwi ra cocok nek arep nyanding aku. Sing berhak dadi bojoku kuwi golongane Pariman." Jadi Pariman itu salah satu anak di desa itu yang terkenal kaya raya karena bapaknya memiliki usaha perkebunan teh. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti ini ya. "Kamu ini siapa kok berani-beraninya melamar aku, deketi aku dan menawarkan aku untuk jadi istrimu? Apa kamu gak ngaca? Derajatmu itu gak cocok kalau mau menikahi aku. Yang berhak jadi suamiku itu golongannya Pariman. Aku ini cantik, jadi ya gak pantas sama kamu yang mukanya gak ganteng kayak gitu. Datang ke sini tidak pernah bawa apa-apa. Orang tua aku buka pintu untuk kamu itu karena kasihan, bukan benar-benar mau menyambut kamu. Jadi jangan GR. Sudah, jangan ganggu aku lagi. Gatal semua kulitku deket sama kamu." Mbah Endi yang mendengar kalimat itu terlontar dari Mbah Lupita sempat kaget sebelum akhirnya marah lalu pergi. Dalam hati Mbah Lupita sudah was-was setelah melihat ekspresi Mbah Endi. Karena Mbah Endi terlihat seperti ingin makan orang saja waktu itu. Di tengah rasa gundahnya, Mbah Lupita memutuskan untuk ke rumah Mbah Yah. Setibanya di rumah Mbah Yah, Mbah Lupita menceritakan semuanya. Mbah Yah yang mendengar cerita Mbah Lupita ya ikut kaget. Ternyata Mbah Lupita belum tahu siapa sih sosok Mbah Endi ini sebenarnya. Semua orang di kampung ini sangat tunduk bila berpapasan dengan Mbah Endi. Meski usianya sepantaran dengan Mbah Lupita dan Mbah Yah, Mbah Endi ini cukup disegani di desa itu. Ya bisa dibilang premannya situlah. Mbah Lupita yang habis mendengarkan cerita Mbah Yah makin menjadi-jadi rasa takutnya. Niat awal Mbah Lupita berkata seperti itu tujuannya agar Mbah Endi tidak mengganggu beliau lagi, tapi malah seperti mengundang suatu malapetaka di hidup beliau. Mbah Lupita sama sekali tidak tahu kalau Mbah Endi ini orangnya sensitif, temperamental, ringan tangan, dan tidak segan-segan menghabisi nyawa orang yang berani bersenggolan dengannya. Beliau berpikir Mbah Endi ini ya semacam cowok-cowok remaja biasa pada umumnya. Dengan pikiran yang kalut, Mbah Lupita mulai berpamitan untuk pulang, tapi sempat ditahan sama Mbah Yah. Mbah Yah seperti merasa memiliki sebuah firasat tidak enak, seolah akan terjadi sesuatu kepada temannya tersebut. Tapi Mbah Lupita tetap kekeh mau pulang karena udah janji sama ibunya mau bantu-bantu masak sayur bobor untuk makan malam mereka. Dan terjadilah itu tragedi. 3 April tahun 1960, Mbah Lupita pulang dengan perasaan berkecamuk dalam batinnya. Baru sampai persimpangan antara rumah beliau dan Mbah Yah, Mbah Lupita ini sempat memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Yah.
Akan tetapi di sisi lain, beliau tidak ingin membuat sang ibu marah. Jadi beliau tetap putuskan untuk balik pulang saja. Begitu beliau sampai di depan rumah Mbah Lupita ini, merasa ada yang aneh. Karena rumahnya sudah dalam kondisi pintu dan jendelanya tertutup. Karena tidak biasanya orang tua Mbah Lupita menutup pintu dan jendela saat sore. Biasanya sekitar pukul 5 atau setengah 6, mendekati wayah surup, baru ditutup pintu rumahnya. Lah, ini enggak, dan membuat Mbah Lupita was-was. Awalnya Mbah Lupita tidak langsung masuk ke rumah. Beliau ke rumah tetangga sebelahnya, yang mana jaraknya lumayan banget. Kalau diibaratkan buat yang Surabaya ya, daerah Surabaya tahu nih, DTC ke arah pos polisi yang ada di dekat lampu merah RSI. Tahu kan kalian? Yang di kota SBY Surabaya. Yang dekat jembatan itu loh, Rek. Kurang lebih segitu jaraknya rumah Mbah Lupita sama tetangganya. Mbah Lupita berpikir mungkin orang tuanya pergi cari beliau atau gimana, dan kali aja tetangganya tahu sama sekalian numpang nunggu. Di setiap perjalanan beliau ke rumah tetangganya itu, Mbah Lupita merasa ada yang mengawasi gerak-geriknya dari belakang. Begitu ditoleh, gak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian, tibalah Mbah Lupita di rumah tetangganya yang bernama Mbah Rukmini, yang mana usia beliau lebih tua setahun dari Mbah Lupita. Sesampainya Mbah Lupita disuruh masuk, dan mulailah Mbah Lupita menceritakan semuanya kepada Mbah Rukmini. Mbah Rukmini agak aneh, karena terakhir beliau bertemu dengan orang tua Mbah Lupita itu sekitar sebelum adzan asar, dan Mbah Rukmini melihat orang tua Mbah Lupita ada di dalam. Mereka sempat bertukar obrolan dan justru menanyakan Mbah Lupita karena mereka mau masak bobor bayam malam itu. Mbah Rukmini yang ditanya keberadaan Mbah Lupita hanya menjawab, "Mungkin di rumahnya Bude iya." Anehnya orang tua Mbah Lupita hanya jawab, "Oh." Biasanya langsung nyamperin, tapi kali itu biasa aja. Kalaupun ke kota pasti Mbah Rukmini tahu, karena akses jalan ke kota itu selalu lewat depan rumah Mbah Rukmini. Setelah mendengar penjelasan dari Mbah Rukmini, Mbah Lupita pun memutuskan untuk pamit pulang, karena khawatir dengan orang tua beliau. Mbah Rukmini sempat melarang dan memiliki firasat yang sama seperti Mbah Ya. Lagi-lagi, karena Mbah Lupita memaksa, akhirnya Mbah Rukmini pun mengiyakan kepulangan beliau. Beliau kembali jalan pulang ke rumahnya sambil was-was menengok kanan dan kirinya. Mbah Rukmini dari kejauhan yang masih memandang kepergian Mbah Lupita, tiba-tiba merasa kaget ketika mendapati sosok Mbah Endik di belakang Mbah Lupita sambil membawa sabit di tangannya. Mbah Rukmini yang tahu sifat Mbah Endik jadi dilema antara mau nyelamatin temen tapi nyawa dalam bahaya, atau membiarkan teman dalam kondisi bahaya. Mana Mbah Rukmini di rumah sedang sendiri karena orang tuanya sedang di kota berjualan hasil kebun mereka. Tanpa berpikir panjang, Mbah Rukmini langsung mengunci pintu dan lari ke rumah kepala desa yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Beliau juga sambil mencari perlindungan. Siapa tahu Mbah Endik menguping pembicaraan mereka dan Mbah Rukmini bisa jadi sasaran selanjutnya. Setibanya di rumah Pak Kades, Mbah Rukmini menceritakan semua ketakutan beliau, terutama kepada Mbah Lupita. Dengan sigap, Pak Kades meminta bantuan bapak-bapak yang lain untuk ikut bersama beliau ke rumah Mbah Lupita. Sambil membawa golok untuk berjaga-jaga, Pak Kades meminta Mbah Rukmini untuk tinggal sementara di rumah beliau, dan tak lama kemudian beliau pergi meninggalkan rumah. Tapi baru saja warga datang di rumah Mbah Lupita, warga melihat tidak ada tanda aktivitas manusia. Bahkan semua jendela dan pintunya tertutup rapat. Pak Kades yang agak curiga memutuskan untuk mendobrak pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah. Nampak rumahnya begitu gelap dan hening. Tiba-tiba, kaki salah satu bapak-bapak yang ikut bersama Pak Kades menyenggol sesuatu, dan begitu orang tersebut menyuruh yang lainnya membuka semua jendela untuk penerangan, betapa terkejutnya mereka saat itu. Mereka semua menjadi saksi Mbah Lupita dan kedua orang tuanya dibunuh dengan cara sadis. Di dalam rumah itu banyak sekali darah di mana-mana. Benar-benar siprat tidak beraturan. Hebohlah itu warga satu desa mendengar hal tersebut dan mereka berbondong-bondong mencari keberadaan Mbah Endik, tapi sayangnya belum ketemu. Warga seperti sudah muak dengan kelakuan si Endik ini. Sampai-sampai warga menghancurkan pos bambu yang biasanya dijadikan tongkrongan Endik dan kawan-kawan premannya. Kembali ke kondisi jasad Mbah Lupita dan keluarganya. Terlihat banyak sekali luka sayatan di wajah,
leher, dada, dan perut. Yang paling parah itu luka pada tubuh Mbak Lupita, karena wajahnya sampai hancur, disabet berkali-kali, dan lehernya hampir putus. Aku tidak paham di tahun segitu untuk kriminal seperti ini diusutnya bagaimana. Akan tetapi, ketiga jasad keluarga Mbak Lupita sama sekali tidak ada penanganan pada umumnya. Jadi, habis ditemukan dalam kondisi seperti itu, jasad keluarga Mbak Lupita hanya dimandikan dan dikafani untuk dimakamkan. Rumahnya hanya dibersihkan ala kadarnya oleh warga setempat. Berita kematian Mbak Lupita dan juga kedua orang tuanya menyebar hingga ke desa tetangga. Mbah Yah ataupun Mbah Rukmini juga dibuat syok dengan berita tersebut. Merasa tidak percaya karena beberapa jam sebelumnya mereka masih mendengar cerita dari Mbah Lupita. Yang kasihan itu ibunya Mbah Lupita karena beliau dibunuh dalam kondisi hamil anak kedua dan perutnya disapit sampai terkoyak. Ya Allah, bayanginnya aku gak sanggup karena itu sadis banget. Sebagian warga ada yang menawarkan diri untuk pergi ke kota demi melaporkan kepada polisi. Anehnya, Pak Kades melarang dan hanya menyuruh warga untuk mengurus pemakaman Mbah Lupita dan kedua orang tuanya saja. Agak gimana gitu ya? Padahal ini 3 nyawa manusia dihabisi dengan cara sebrutal itu, tapi tidak ada campur tangan pihak berwenang. Ada yang bilang kalau Pak Kades yang menjabat saat itu tak lain adalah pamannya Mbah Endi sendiri. Tapi entahlah, wallahu alam. Warga tidak ingin berdebat dan lebih fokus untuk pengurusan pemakamannya saja. Akhirnya warga mulai menyiapkan semua keperluan pemakaman. Ada yang bahu-membahu menyiapkan tanah kuburan. Para ibu-ibu di desa itu sibuk dengan aneka masakan dan ada juga tim ibu-ibu yang mengurus ketiga jenazah tersebut. Mulai dari memandikan hingga mengkafani. Ibu-ibu yang memandikan jenazah ibu dan Mbah Lupita mengaku kalau mereka mendengar Mbah Lupita ini ngomong dengan lirih, di mana mereka mendengar kalau Mbah Lupita berkata, "Gak selamat kamu, Dik. Ora selamat kowe, Dik." Begitu. Tapi saat dicek lagi, jasad tersebut diam dan seperti jasad-jasad pada umumnya yang sudah kaku. Ibu-ibu itu berpikir mungkin mereka salah dengar saja. Padahal tanpa mereka sadari, itu benar-benar terjadi dan sebagai awal mula teror yang terjadi di desa tersebut. Ada yang epik di sini. Ibu Mbah Lupita kan sedang hamil dan perutnya terkoyak. Lah, bayi yang meninggal diambil dari perut yang terkoyak itu dan ibu-ibu ini menjahit kembali perut mendiang ibu Mbah Lupita dengan senar. Ya Allah. Dan barulah kemudian dimandikan, sedangkan bayi yang dikandung juga turut disucikan. Setelah selesai semua, ketiga jasad tersebut dimakamkan di liang lahat berbeda, tapi saling berjejer. Untuk bayi itu dimakamkan jadi satu dengan ibu mendiang Mbah Lupita. Warga masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Sebagian masih ada yang gencar mencari keberadaan Mbah Endi, sebagian mengurus jenazah di pemakaman, dan sebagian lagi mengurus tahlilan di rumah Mbah Lupita. Ibu-ibu yang masak di rumah itu mengaku kalau masih kerap mencium bau anjir yang tidak bersahabat dengan hidung mereka. Bahkan ada yang sebagian yang tidak kuat sampai muntah-muntah. Alhasil, proses masak-memasak dilanjutkan di halaman belakang. Saat mereka semua sedang masak, barongan yang ada di belakang mereka ini tiba-tiba bunyi dengan sendirinya. Kresek, kresek, kresek. Padahal tidak ada angin saat itu. Sedangkan gerombolan bambu itu seperti ada yang menggerak-gerakan. Logikanya siapa yang bisa menggerakkan barongan sebesar itu kalau bukan demit? Barongan itu kayak kumpulan bambu yang menggerombol gitu ya. Karena merasa biasa dengan pemandangan seperti itu, ibu-ibu ini tidak menghiraukan dan masih asyik dengan masakan mereka. Tapi gangguannya semakin lama semakin meresahkan. Bunyi gesekan bambu itu semakin keras dan membuat telinga risih. Akhirnya, salah satu ibu-ibu memberanikan diri mendekati barongan tersebut untuk memastikan, karena mereka takut ada hewan buas atau sekedar orang iseng. Kalau orang ya kok iseng banget nakut-nakutin orang lain sampai masuk ke dalam ribunan barongan. Pelan-pelan ibu ini mendekati barongan tersebut. Dan ketika langkahnya sudah dekat, tiba-tiba ibu ini diam sejenak, lalu kemudian tubuhnya bergetar-getar sendiri, kayak orang kalau ngempet pipis. Ibu-ibu ini berteriak, "Ono pocong Lupita!" Mendengar itu ya kagetlah ibu-ibu yang rewang. Apalagi di situ juga ada Mbah Yah dan Mbah Rukmini, teman-temannya Mbah Lupita. Lalu langkah ibu-ibu ini mundur pelan-pelan dan tak lama kemudian
ada sosok pocong yang keluar dari dalam rimbunan barongan tersebut. Sosok pocong ini melompat mengiringi langkah ibu-ibu ini yang mundur pelan ke belakang. Pocong itu kepalanya miring ke kanan, serta ada banyak sekali darah yang membasahi kain kafannya, seakan memberitahukan kalau kepala pocong tersebut seperti hampir putus. Pocong itu menangis sembari terus melompat ke arah kerumunan ibu-ibu yang rewang. Dan dari situ mereka semua melihat dengan jelas wajah Mbah Lupita yang sudah berbalut kain pocong di tubuhnya. Antara percaya nggak percaya karena jasad Mbah Lupita sudah dimakamkan oleh warga. Awalnya, semua orang yang rewang ini bengong menatap ke arah sosok pocong tersebut. Tapi ketika ibu-ibu yang pertama kali melihat sosok pocong tersebut pingsan, barulah mereka semua lari berhamburan meninggalkan pekarangan halaman belakang rumah Mbah Lupita. Ada yang masuk ke rumah masing-masing, ada yang numpang di rumah tetangga, dan konyolnya ada yang menyusul ke area pemakaman. Namanya juga ibu-ibu ya, dimanapun pasti heboh. Lanjut, ibu-ibu yang menyusul ke area pemakaman ini bikin heboh di sana, termasuk Mbah Yah yang ikut kegeret mereka. Mereka langsung cerita ke Pak Kades dan seseorang yang dituakan di desa itu. Sebut saja namanya Eyang Tirto. Eyang Tirto ini langsung menyuruh ibu-ibu itu untuk tenang semua, dan mereka langsung menuju ke rumah Mbah Lupita. Kebetulan proses pemakamannya juga sudah selesai. Setibanya di rumah Mbah Lupita, rombongan ini tidak melihat pocong yang dilihat ibu-ibu ini sebelumnya. Mereka semua hanya melihat area halaman belakang yang berantakan, satu tungku yang belum dipadamkan apinya, dandang berisi nasi yang gosong, dan satu ibu-ibu yang tergeletak pingsan. Berbondong-bondong mereka semua langsung membereskan semua itu sambil membangunkan sang ibu yang pingsan tadi. Eyang Tirto menyarankan malam itu semua warga untuk pulang ke rumah masing-masing, dan tahlilan malam itu tidak jadi digelar. Semenjak malam itu, malam-malam setelahnya menjadi sunyi senyap, dan semua warga tidak ada yang berani beraktivitas di luar rumah kalau sudah melihat matahari terbenam di ufuk barat. Oh ya, dulu di desa itu kebanyakan tidak punya jam dinding ataupun jam-jam yang lain. Adapun penunjuk waktu saat itu ya di surau dan rumah Pak Kades jamnya. Penentu jam bagi warga desa saat itu adalah suara azan yang berkumandang. Jadi tadi disebutkan jam-jamnya itu sebatas perkiraan aja gitu ya. Misal terdengar azan asar berarti sekitar jam 3 atau setengah 4-an lah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Hari demi hari warga dihantui rasa cemas dan khawatir yang mendalam. Setiap warga yang berpapasan dengan pocong Mbah Lupita selalu dimintai tolong untuk menjahit lehernya yang patah. Boro-boro menjahit lehernya yang patah, mantengin wujud pocongnya aja, nyali warga sudah ciut. Pernah di akhir tahun 60, Eyang Tirto mendatangkan kenalannya untuk membantu menenangkan arwah Mbah Lupita. Sempat tenang sebulanan tuh, warga tidak menerima teroran. Tapi begitu kenalan Eyang Tirto meninggal dunia, teror pocong itu kembali menghantui warga. Sama sekali tidak ada yang bisa menghentikan teror pocong tersebut, termasuk Eyang Tirto sekalipun. Teror tersebut terus terjadi dan dialami silih berganti oleh warga di desa. Ada cerita seorang bapak-bapak yang terpaksa keluar malam-malam untuk kembali ke ladangnya karena beliau lupa menjanggal pintu penyimpanan hasil panen ladangnya tadi sore. Daripada dicuri maling, beliau memilih untuk memberanikan diri datang ke ladangnya. Biasanya di desa itu selalu ada kayak rumah-rumahan yang terbuat dari pesek atau kayu, dan rumah itu dijadikan untuk tempat menyimpan hasil panen. Tahu kan teman-teman, lumbung padi gitu. Padahal sang istri udah memperingati agar suaminya itu tidak nekat. Ya bagaimana ya, itu hasil panen yang nantinya dijual dan jadi uang. Kalau dicuri orang kan sayang banget. Mereka tidak jadi jual dan alhasil tidak bisa makan. Karena suaminya yang kekeh, istrinya pun tidak bisa berbuat banyak. Istrinya hanya bisa mewanti-wanti agar sang suami segera balik ke rumah kalau sudah selesai. Mulai itu jalan suaminya ke ladang. Suaminya cerita kalau baru kali itu beliau merasakan suasana desa yang benar-benar hening saat malam. Dulu-dulu desanya itu selalu ramai, meski malam sekalipun. Tapi sejak ada insiden tersebut, jadi berubah jauh. Singkat cerita, bapak itu sudah tiba di ladangnya. Beliau langsung menutup pintunya dan mengganjalnya agar tidak mudah dibuka orang.
Sesudahnya beliau langsung balik ke rumah. Beliau berjalan sambil memegang obor di tangan kanannya. Waktu beliau melintas di area pohon pisang miliknya, beliau melihat daun pohon pisang tersebut melambai-lambai kayak ditiup angin. Padahal malam itu sunyi, sama sekali tidak ada angin yang berhembus. Selain itu juga menimbulkan suara gesekan yang bisa dibilang serem. Masalahnya ini pohon pisang yang ada jaraknya. Jadi gimana ceritanya bisa saling bergesekan? Bapak ini penasaran dan mulai mendekatkan obornya ke arah sumber suara gesekan. Begitu cahaya obor mulai menerangi tempat tersebut, betapa kagetnya bapak itu ketika melihat sosok pocong yang sedang melompat-lompat di tengah jejeran pohon pisang miliknya. Pocong itu seperti ingin melompat ke arahnya. Suara gesekan itu bersumber dari kain kafannya yang bergesekan dengan daun-daun yang rontok. Lalu pocong itu berkata, "Pak, nyuwun tolong jahitno kulu-kulo. Tolong jahitkan leher saya, Pak." Bapak ini hanya manusia biasa pada umumnya, jadi beliau langsung melemparkan obor di tangannya dan berlari sekencang mungkin untuk tiba di rumahnya. Sesampainya di rumah, bapak ini langsung menggedor-gedor pintu rumahnya. Belum sempat ada respon dari sang istri, bapak-bapak ini kembali melihat sosok pocong Balupita yang duduk di atas tempat duduk besek depan rumahnya. Pocong itu kembali mengucapkan kalimat yang sama ke arah bapak tersebut. Rasa takut bapak itu semakin menjadi-jadi dan juga semakin memperkeras ketukannya. Tiba-tiba pocong Balupita berdiri persis di sebelahnya sambil berkata, "Opor sampean mau lukur nang Tegalan, opor sampean pendet maleh." Mendengar itu, ya bapak itu pingsan lah di halaman depan rumahnya dan gak ingat apa-apa lagi. "Obor bapak tadi jatuh di ladang, apa tidak diambil lagi, Pak?" Begitu kata sosok pocong Balupita. Terakhir yang beliau ingat itu ketika pocong Balupita mendekat ke arah wajahnya sambil berkata demikian, dan seakan juga ingin menunjukkan wajahnya yang hancur tersayat-sayat. Selebihnya beliau gak tahu apa-apa lagi. Beliau sadar pun ketika sang istri membangunkannya ketika hari sudah mulai pagi. Sebenarnya semalam sang istri dengar dan mau membukakan pintu, tapi karena ada pocong Balupita, sang istri jadi mengurungkan niatnya dan tidur bersama sang anak. Malah ketiduran sampai pagi. Teror pocong Balupita kembali ramai di telinga para warga desa itu, dan karena beritanya sudah tidak kondusif, Eyang Tirto berjanji akan mendatangkan temannya yang ilmunya bisa menghentikan teror tersebut. Namun, lagi dan lagi, belum sempat itu terrealisasikan, Eyang Tirto meninggal dunia terlebih dahulu, dan teror itu masih belum ada yang menghentikan. Warga mulai pasrah dan perlahan-lahan mencoba menerima sosok pocong yang hidup berdampingan dengan mereka. Sama sekali tidak ada tahlilan yang digelar untuk mendoakan kematian Balupita dan kedua orang tuanya. Rumah Balupita juga dibiarkan kosong bertahun-tahun sampai tumbuh ilalang yang tinggi-tinggi. Sampai Mbah Yah menikah dan dikaruniai 4 orang anak pun, teror tersebut masih terus ada. Ada satu cerita yang langsung dialami oleh Mbah Yah, di mana Mbah Yah ini dibangunkan sang anak, yaitu pakdenya Mas Tito, yang kebelet buang air besar tengah malam. Mas Tito ini narasumber cerita ini ya teman-teman ya. Sedangkan kamar mandi di rumah Mbah Yah ini lokasinya ada di belakang rumah, dan letaknya ada di luar. Sampai sekarang pun masih gitu, kamar mandi sama rumah utama itu misah. Kalau dulu diapit barongan bambu, tapi sekarang ditanami pohon mangga yang dahannya sampai ke atas kamar mandi. Bayangkan seperti apa kengeriannya. Ditambah atap kamar mandinya itu dari seng. Jadi kalau ada angin, daun-daunnya itu suka bergesekan sama seng yang bunyinya gimana gitu. Pakde Mas Tito yang saat itu masih 8 tahun ini gak biasanya mules tengah malam. Antara was-was dan takut, Mbah Yah pun memberanikan diri mengantar ke kamar mandi. Biasanya beliau selalu membangunkan sang suami, tapi entah kenapa malam itu suaminya susah sekali dibangunkan. Singkat cerita, Pakde Mas Tito ini masuk ke kamar mandi sambil pintunya ditutup dan Mbah Yah menunggu di luar. Mbah Yah mengaku kalau saat itu udaranya dingin banget. Wajar, namanya juga tengah malam, apalagi di desa dinginnya seperti apa. Tiba-tiba hening aja gitu suasananya. Terus Mbah Yah ini teriak ke anaknya, "Ojo suwi-suwi le, jangan lama-lama, soalnya ini dingin di sini le." Dari dalam, Pakde Mas Tito menjawab, "Nggih bu, iya bu, sebentar lagi selesai." Selanjutnya Mbah Yah tidak merespon dan hanya berdiri mondar-mandir di luar kamar mandi sambil memandangi sekitar halaman belakang rumah peninggalan mendiang orang tua
suaminya itu. Beliau membayangkan dulu masih diterangi obor, sekarang sudah ada aliran listrik. Jadi lebih praktis karena pakai lampu. Tak lama kemudian mata Mbah Yah ini terpaku pada satu sudut, yang mana lokasi tersebut adalah gerombolan pohon bambu atau barongan yang ada di belakang kamar mandi. Mbah Yah melihat kalau pohon-pohon bambu itu saling bergesekan, seperti ada yang menggoyang-goyangkan, dan tentunya malam itu tidak ada angin yang berhembus. Rasa penasaran Mbah Yah membawa beliau semakin mendekati tempat itu, dan betapa kagetnya ketika beliau melihat ada sosok pocong dengan kepala miring ke kanan. Banyak sekali darah yang merembes dari kain kafannya. Mbah Yah seakan diingatkan kembali dengan arwah teman sejawatnya yang masih belum tenang dan menuntut balas atas kematiannya. Pocong itu lagi dan lagi berkata, "Iya, tolong jahitno kuluku ya." Menyaksikan hal tersebut, Mbah Yah ciut dan lari masuk ke dalam rumah, meninggalkan sang anak sambil berteriak-teriak. Teriakan Mbah Yah sampai membangunkan sang suami yang sedang terlelap, dan di situ Mbah Yah baru sadar kalau beliau meninggalkan sang anak sendiri di kamar mandi. Buru-buru Mbah Yah mengajak sang suami untuk menjemput anak mereka, karena Mbah Yah tidak mau sendiri. Sesaat tibanya di halaman belakang, Mbah Yah dan sang suami sudah mendapati Pak De Mastito yang masih kecil menangis sambil jongkok di depan pintu kamar mandi. Pak De-nya Mastito langsung digendong dan dibawa masuk ke dalam rumah. Mereka mengunci pintu belakang lalu kembali ke kamar. Di dalam kamar Pak De Mastito ditanya kenapa beliau menangis waktu itu. Katanya saat beliau mendengar ibunya, yaitu Mbah Yah, lari sambil teriak-teriak, Pak De Mastito ini langsung buru-buru cebok dan keluar kamar mandi. Baru masih di depan pintu, Pak De Mastito ini melihat ada sesosok pocong yang berdiri menghadap ke arahnya. Mukanya hancur dan kepalanya seperti hampir putus. Banyak sekali darah yang membasahi kain kafannya. Hal serupa juga sama seperti yang dialami oleh Mbah Yah. Karena tidak ingin pikiran mereka kemana-mana, mereka pun berhenti bercerita dan mencoba tidur kembali. Baru aja ingin terlelap, tiba-tiba pintu depan, semua jendela di rumah itu dan pintu belakang seperti digedor-gedor dengan brutal oleh orang sekampung. Suaranya kencang banget sampai sakit telinga mereka. Suami Mbah Yah langsung teriak karena saking gak kuatnya. "Kalau keluarga saya ada salah tolong, dimaafkan dan jangan ganggu kita lagi. Kita ndak pernah jahat sama kamu, jadi tolong kamu jangan jahat sama kita. Dunia kita berbeda dan urusan kamu bukan dengan keluarga saya." Bener aja dong. Setelah itu suara gedoran dari semua pengunjung rumahnya tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Mereka pun kembali tidur dan keesokan harinya mereka menceritakan hal tersebut kepada salah satu Pak Kades yang baru untuk meminta solusi. Anehnya Pak Kades yang baru ini seperti lambat dalam menindaklanjuti kasus teror yang dialami warga. Akhirnya teror itu kembali datang. Dan kali ini dialami oleh tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Mbah Lupita. Sebut saja namanya Mbah Tukinem. Mbah Tukinem ini punya kandang bebek di belakang rumahnya, karena memang keseharian beliau adalah angon bebek. Sekitar lebih kurang hampir tengah malam, beliau ini mendengar bebek-bebeknya itu mengeluarkan suara yang saling saut-sautan dan ramai banget, nggak biasanya. Sedangkan Mbah Tukinem di rumah itu hanya berdua dengan sang suami, karena anak-anaknya merantau ke kota. Mbah Tukinem ini penasaran kenapa bebeknya bisa mengeluarkan suara-suara ramai seperti itu. Beliau coba membangunkan suaminya, tapi sang suami nggak bangun-bangun. Dan pada akhirnya Mbah Tukinem memutuskan untuk mengecek ke halaman belakang seorang diri. Awalnya beliau ragu saat mau membuka pintu, tapi beliau juga risih dengar suara bebek-bebeknya seperti itu. Dengan sekuat tenaga, beliau buka pintu belakang. Dan dengan jelas beliau melihat semua bebek-bebeknya mati tergeletak dengan darah yang mengalir segar di tanah. Beliau juga melihat dengan jelas sosok pocong Mbah Lupita yang berdiri di tengah-tengah bangkai bebek-bebek milik Mbah Tukinem dengan gestur kepalanya yang miring sambil bercucuran darah. Anehnya, suara bebek-bebek itu masih terdengar sangat ramai. Padahal semua bebeknya sudah meninggal dan sama sekali tidak ada yang hidup. Suara-suara bebek yang entah dari mana asalnya itu semakin lama membuat telinga Mbah Tukinem sakit, yang benar-benar sakit banget. Bahkan tak lama kemudian keluar darah
dan Mbah Tukinem lalu tak sadarkan diri. Beliau sadar ketika sang suami terbangun gara-gara mendapati beliau tidak ada di kamar dan langsung mencari Mbah Tukinem. Sang suami kaget melihat Mbah Tukinem yang sudah tergeletak pingsan dekat pintu belakang dengan kondisi telinga yang berdarah. Buru-buru mengangkat tubuh Mbah Tukinem kembali ke kamar. Tak lupa juga beliau menutup pintu belakang rumahnya. Di kamar, suami Mbah Tukinem mencoba membangunkan beliau dengan minyak angin di hidungnya dan mencoba membersihkan telinga Mbah Tukinem yang berlumuran darah. Ketika Mbah Tukinem mulai sadarkan diri, beliau seperti orang ketakutan dan berkali-kali berucap kalau beliau melihat pocong Lupita yang wajahnya hancur di halaman belakang. Tapi sang suami mengaku kalau tidak melihat apa-apa saat menghampiri Mbah Tukinem. Karena sang suami merasa ini gak beres, mencoba menenangkan Mbah Tukinem dan mereka kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, Mbah Tukinem dan sang suami melihat bebek-bebek milik mereka meninggal dengan cara mengenaskan. Semua meninggal dengan kondisi kepala hampir setengah putus. Kejadian itu lalu dilaporkan kepada Pak Kades dan jelas satu desa dibuat heboh dengan kejadian itu. Barulah Pak Kades yang baru mengambil sikap setelah peristiwa yang dialami oleh Mbah Tukinem. Pak Kades mengumpulkan semua orang di desa itu untuk berkumpul di surau, terutama orang-orang yang terlibat saat proses pemandian hingga pemakaman. Pak Kades mulai bertanya satu-satu, barangkali warga lupa menjahit leher Mbah Lupita sebelum memandikannya dan memakamkannya. Semua ibu-ibu yang kedapatan tugas itu mengaku dan bersumpah bahwa mereka tidak lalai akan hal itu. Bahkan darah di tubuh Mbah Lupita saat itu juga tidak ada yang merembes. Kain kafannya bersih dan tidak ada noda satupun. Dari hasil rundingan itu terkumpullah satu kesimpulan, bahwa Mbah Lupita gentayangan bukan karena warga salah dalam melaksanakan tata cara mengurus jenazahnya, tapi karena memang arwah beliau belum tenang sampai beliau bisa menuntut balas atas meninggalnya dan keluarganya. Tapi masih belum ketemu solusinya seperti apa. Pak Kades hanya minta semua warga tetap berantisipasi, sebab sudah ada satu warga yang meninggal dunia karena teror pocong tersebut. Warga yang meninggal itu adalah Mbah Rusli. Mbah Rusli atau yang akrab disapa Mbah Uli. Ini adalah salah satu gerombolan dari Mbah Endik. Tidak ada yang tahu bagaimana sebab yang pasti akan kematian beliau. Yang jelas warga baru menyadari kalau beliau meninggal ketika mencium aroma yang busuk dari arah rumah Mbah Uli. Saat warga membuka paksa pintu rumahnya, Mbah Uli sudah ditemukan, sudah membiru di ruang depan rumahnya dengan pisau yang menancap pas di dadanya. Mbah Uli yang tinggal seorang diri di rumah itu, jenazahnya langsung dibawa ke desa anaknya dan dimakamkan di sana. Sama sekali tidak diusut sampai tuntas asal muasal kematiannya dan menyangkutkan hal tersebut terhadap teror pocong yang sedang berkembang. Selain itu, teror ini juga menewaskan seorang pemuda di desa itu, di mana pemuda ini awalnya bertiga dengan teman-temannya pulang main bola di lapangan desa seberang dan pulang agak larut. Menurut informasi dari teman-temannya yang waktu itu ikut pulang dengan pemuda ini mengaku, ketika di tengah jalan, mereka dihadang oleh sosok pocong yang wajahnya menyeramkan dan lehernya hampir patah, terus ada darah di mana-mana. Mereka langsung lari sampai terpisah, yang satunya berdua, dan pemuda ini lari sendiri terpisah dengan temannya. Sedangkan teman-temannya ini mengaku kalau pocong itu terbang mengikuti arah langkah kaki mereka pas lagi lari. Entah bagaimana mungkin pemuda yang lari sendiri itu terjadi dan tidak sengaja kepalanya terhantam batu besar. Kemungkinan langsung meninggal di tempat kejadian. Soalnya tidak ada saksi mata yang melihat dengan jelas alur pemuda itu lari karena dia seorang diri. Beda sama kawannya yang lari berdua. Hingga akhirnya di tahun 1978, pas ketika Mbahya melahirkan ibunya Mas Tito, teror tersebut mulai diatasi. Pak Kades yang merasa sudah geram dengan kondisi desa itu mencoba mendatangi rumah kerabatnya yang ada di desa sebelah untuk meminta tolong. Kebetulan kerabatnya ini penghafal Al-Quran dan biasanya selalu dipanggil untuk menjadi imam sholat di masjid besar yang letaknya ada di kota. Barangkali bisa membantu permasalahan yang ada di desa tersebut. Masa sejak tahun 60 sampai 77 yang namanya puasa dan lebaran itu mereka harus merasakan kesunyian yang hakiki di kampung. Sampai-sampai banyak sekali warga di desa itu yang memilih untuk merantau saja di kota demi menghindari teror pocong.
Singkat cerita, kerabat Pak Kades bersedia dan besoknya beliau mulai datang ke desa itu. Baru menginjakan kaki di jalan masuk desa, Pak Wardi nih, kerabatnya Pak Kades, Pak Wardi, merasa hawa yang lain, seperti banyak dendam yang tertanam di desa itu. Beliau masuk dengan berjalan kaki, menyusuri rumah demi rumah di desa tersebut, sambil sesekali menyapa, karena kebetulan ada beberapa warga yang kenal dengan beliau. Tiba-tiba langkah beliau berhenti di depan sebuah rumah yang bentukannya sudah tidak karuan dan ditumbuhi ilalang yang sangat tinggi. Beliau diam di depan rumah itu sambil memegang tasbih, dan pandangan beliau fokus dengan rumah tersebut. Beliau mengaku di siang hari saja suasana rumah itu sangat-sangat tidak kondusif. Banyak amarah dan air mata yang terperangkap di sana. Tak lama kemudian, Pak Wardi disamperin oleh seorang bapak-bapak yang tak lain ajudan dari Pak Kepala Desa, dan beliau diantar ke rumah Pak Kades. Ketika sampai di rumah Pak Kades, Pak Bahri ini berkata, "Coba bersihkan rumah itu dan kita gelar tahlilan di sana." Sejak mereka dimakamkan sampai detik ini, belum pernah digelar tahlilan untuk mereka kan? Saya tadi sudah bertemu dengan mereka, dan mereka meminta saya untuk mendoakan mereka, agar anak gadis mereka, Lupita, bisa menerima kematiannya. Sontak Pak Kades kaget, karena Pak Kades tidak pernah tahu kalau kerabatnya ini ternyata bisa berinteraksi dengan sosok tak kasat mata. Selepas sholat zuhur, Pak Kades meminta kesediaan semua warga yang masih tinggal di desa itu untuk turut membantu. Secara bersama-sama semua warga mulai membabati satu persatu ilalang di rumah itu. Bahkan Pak Bahri juga turut membantu, dan ilalang itu berhasil dibersihkan sampai bersih pas terdengar azan asar. Pak Kades menyuruh semua bapak-bapak untuk sholat asar terlebih dahulu dan bersiap-siap untuk tahlilan bersama. Untuk ibu-ibu, Pak Kades meminta tolong mereka untuk membantu istrinya menyiapkan makanan-makanan kecil di rumahnya, yang mana makanan-makanan itu akan disajikan saat proses tahlilan berlangsung. Sesudah sholat asar, semua orang lanjut membersihkan dalam rumah mendiang keluarga Mbah Lupita. Saat pintu dibuka, aroma pengap dan sedikit anyir menyeruak keluar dari dalam rumah. Semua orang mencoba menguatkan diri untuk fokus membantu membersihkan rumah itu. Dan Pak Bahri meminta agar mereka tidak berpikir yang macam-macam, supaya tidak terjadi hal-hal aneh. Pas mendekati azan maghrib, rumah itu semua ruangannya sudah bersih dan siap untuk digelar tahlilan. Baru bapak-bapak ini mau keluar rumah mereka, dikagetkan dengan sesosok pocong berdiri di halaman depan, yang tak lain itu adalah pocong Mbah Lupita. Pak Bahri meminta agar semuanya tidak takut dan tetap tenang. Dengan bersahaja, Pak Bahri mendekati pocong tersebut dan berkata, "Saya dan semua warga meminta izin untuk menggelar acara tahlilan di rumah sampean ya. Kami semua ingin mendoakan sampean dan keluarga sampean agar tenang. Jadi saya minta sampean yang tenang dan jangan mengganggu warga lagi. Kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa. Sudah terlalu lama mereka dirundung rasa takut dan was-was akan kehadiranmu. Kami semua tidak mau menyalahkanmu atas meninggalnya beberapa warga yang tidak wajar, karena kami semua percaya itu sudah menjadi kuasa Allah. Tempat sampean bukan di sini lagi, dan kami semua peduli dengan apa yang sampean rasakan. Makanya kami datang ke sini untuk mendoakan sampean. Sudahlah, kita memang hidup berdampingan, tapi biarkan mereka tenang dalam menjalankan hari-harinya. Terserah sampean, tapi saya mohon agar sampean tidak mengganggu semua warga yang ada di sini." Pocong itu tidak menjawab apa-apa dan hanya menangis lalu pergi. Seketika suasana langsung sunyi. Terlihat langit sudah perlahan-lahan berubah warna menjadi jingga, yang artinya acara tahlilan itu akan segera digelar. Tahlilan digelar, semua warga memadati rumah mendiang Mbah Lupita, termasuk Bahya yang baru saja melahirkan anak kelimanya, yaitu Ibu Mas Tito. Semua berlangsung baik dan berjalan lancar. Entah kenapa setelah diadakan tahlilan tersebut, suasana kampung berubah jadi tenang dan semua warga tidak gelisah. Besoknya, ada sepasang suami istri dan satu anak laki-lakinya yang mengaku sebagai ahli waris rumah mendiang Lupita.
karena sang istri adalah adik dari Mbah Lupita. Rencananya mereka akan menempati rumah tersebut dan sebelumnya mereka sudah tahu akan riwayatnya. Perlahan-perlahan, rumah itu mulai direnovasi dan sudah terlihat modern, lalu ditempati keluarga itu. Teror tersebut perlahan-perlahan mulai sirna, meski ada beberapa warga yang mengaku masih bertemu dengan pocong Mbah Lupita. Tapi entah mengapa, mereka seperti sudah tidak takut lagi dan mulai menerima. Ya, menerima bahwa manusia tercipta berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti mereka. Konon katanya, arwah Mbah Lupita masih bersemayam di rumah itu, karena anak laki-lakinya sering sekali kedapatan main-main sendiri, bahkan sampai ngomong-ngomong sendiri. Cuma warga lebih berpikir logika, namanya juga anak kecil, imajinasinya tinggi. Tapi wallahu alam ya teman-teman, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Masih ada satu pertanyaan besar yang masih mengganjal di hati semua warga desa tersebut, yaitu tentang di mana keberadaan Endi. Karena tidak ada satupun warga yang mengetahui di mana keberadaan Endi atau Mbah Endi ini. Sosok Mbah Endi seperti lenyap di telan bumi sejak kejadian itu terjadi. Banyak sekali spekulasi yang berkembang, akan tetapi warga setempat enggan untuk membuka kembali peristiwa kelam yang sempat membuat semua penduduk desa menjadi ketakutan dengan sosok pocong yang kerap meneror mereka. Sebenarnya pocong itu masih sering menunjukkan wujudnya, paling sering menampakkan wujudnya di halaman depan ketika masuk waktu surup. Banyak warga yang memilih menghindari jalan depan rumah mendiang Mbah Lupita ketika jam sudah menunjukkan di atas jam 3 sore. Warga tidak paham dengan kebiasaan tersebut. Akan tetapi mereka mengaku jika menjalankan kebiasaan itu, hidup mereka serasa lebih aman. Entahlah. Dan dari cerita ini kita belajar tentang menghargai sesama dan jangan bersikap sombong, karena kita tidak bisa membaca isi pikiran dan hati orang lain. Jadi belajarlah bersikap sopan dalam tutur kata maupun perbuatan. Orang akan menghargai kita kalau kita bisa menghormati mereka. Jika kita tidak suka dengan orang, coba bicarakan secara baik-baik, sebab kasus seperti ini marak sekali terjadi. Tetap jaga keamanan ya, dan waspada teman-teman. Hati-hati dalam memilih circle pertemanan, karena pertemanan yang toksik bisa merusak diri sendiri. Makasih banyak Mas Tito sudah mau jadi narasumber untuk ceritanya super panjang ini. Dan makasih atas kesediaan waktunya setiap kita telepon atau chat melalui WhatsApp. Maaf ya jika sedikit ada kesalahan atau banyak kesalahan. Terima kasih tim Cerita Ama. Terima kasih teman-teman. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.